Pengertian puasa. Puasa menurut bahasa adalah al-imsak, sebagaimana dijelaskan berikut ini, yang artinya puasa menurut bahasa adalah menahan. Al-Karmawi Surat Al-Wahhab Juz 1 halaman 136. Adapun pengertian puasa menurut Syaraq dapat dilihat di dalam penjelasan ulama bermazhab Asy-Syafi'i sebagai berikut, yang artinya puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat puasa. Puasa termasuk rukun Islam yang keempat, yang diwajibkan bagi setiap muslim. Puasa bukanlah masalah ibadah yang diwajibkan pada masa sebelum datangnya Islam. Dengan kata lain, ibadah puasa juga bukan saja dikenal dan dikhususkan pada umat Rasulullah SAW, tetapi juga sudah disyariatkan pada zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sekian dari saya, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya, Derliana Sari Siregar. Perkenalkan, nama saya Derliana Sari Siregar. Saya akan menjelaskan tentang rukun puasa. Yang pertama, niat. Niat dan doa di bulan Ramadan merupakan tahapan penting dalam menjalankan puasa Ramadan maupun ibadah-ibadah lainnya, di mana hal tersebut merupakan persiapan puasa Ramadan yang dilakukan sebelum melaksanakan puasa maupun jenis ibadah lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh jamaah, Rasulullah bersabda, yang artinya, sesungguhnya amal tergantung dari niat, dan setiap manusia hanya memperoleh apa yang diniatkannya. Niat doa puasa Ramadan diucapkan sebelum fajar tiba. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 5 perawi dari Hafsah, yaitu, barang siapa tidak berniat berpuasa sebelum fajar, tak ada puasa baginya. Yang kedua, menahan diri dari kegiatan makan, minum, bersetubuh maupun hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187, yang artinya, dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu. Karena itu, Allah mengampuni dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf di masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Elvira Utami. Saya Elvira Utami akan menjelaskan tentang syarat-syarat wajib puasa. Yang pertama, beragama Islam.
Nah, maksudnya di sini, puasa di bulan Ramadan wajib hukumnya bagi orang-orang yang beragama Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Oleh karenanya, bagi mereka yang tidak beragama Islam maka tidak wajib berpuasa. Umat Islam wajib menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan karena ibadah ini menjadi salah satu rukun Islam. Yang kedua, balik atau dewasa. Seseorang yang beragama Islam dan sudah balik juga wajib menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Adapun kriteria seseorang tergolong balik berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau untuk laki-laki, ia bisa dikatakan balik apabila sudah mengeluarkan mani, baik karena mimpi dalam tidurnya ataupun bukan karena mimpi. Sedangkan bagi kaum perempuan, batasan balik adalah ketika mengalami menstruasi. Yang ketiga, berakal sehat atau tidak gila atau mabuk. Maksudnya di sini, selain beragama Islam dan balik, syarat selanjutnya seseorang diwajibkan puasa Ramadan adalah berakal sehat. Artinya, seseorang itu waras alias tidak gila, baik gilanya karena kelainan mental atau sebab lainnya. Dikatakan dalam sebuah hadis, ada 3 golongan yang tidak terkena hukum syari, antara lain orang yang tidur sampai ia terbangun, orang yang gila sampai ia sembuh, dan anak-anak sampai ia balik. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Yang keempat, kuat berpuasa. Nah, maksudnya tidak bisa dipungkiri, puasa membutuhkan kesiapan mental maupun fisik. Jadi, seseorang yang wajib berpuasa adalah mereka yang Islam, balik, berakal, serta kuat menjalankannya. Dengan kata lain, mereka yang tidak kuat tidak diwajibkan berpuasa, namun harus mengganti atau membayar fidyah. Misalnya saja orang yang sudah tua, orang yang sedang sakit, ibu yang sedang hamil dan menyusui, musafir, dan mereka yang tidak kuat lainnya diperbolehkan untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lutfiah Altika Utami, tentang materi sunnah-sunnah menjalankan puasa. Baiklah, saya Lutfiah Altika Utami akan menjelaskan tentang sunnah-sunnah menjalankan puasa. Yang pertama, makan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Yang ketiga, membaca doa ketika berbuka. Yang keempat, mandi besar. Yang kelima, menahan ucapan sia-sia. Yang keenam, menahan diri dari perbuatan yang tidak selaras dengan tujuan puasa. Yang ketujuh, memperbanyak sedekah. Yang kedelapan, iktikaf, seperti iktikaf di masjid. Yang kesembilan, khatam Al-Quran. Yang ke-10, istiqomah. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ririn Saputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ririn Saputri. Saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang diperbolehkan saat berpuasa. Yang pertama, menyiram air ke atas kepala di siang hari. Menyiramkan air ke atas kepala di siang hari yang disebabkan oleh rasa haus maupun karena udara yang sangat panas. Hal yang sama juga berlaku pada kegiatan menyelam ke dalam air pada siang hari. Selama dalam melakukannya kita tidak menelan air tersebut dengan sengaja, maka hal itu diperbolehkan. Yang kedua itu mandi wajib setelah azan subuh, atau mandi wajib mandi junub setelah azan subuh berkumandang juga diperbolehkan. Jika kita saat imsak, kita membaca doa mandinya terlebih dahulu. Yang ketiga, mencicipi masakan. Yang keempat, berhijamah di siang hari atau membuang darah kotor lewat kulit. Hijamah ini adalah proses membuang darah kotor yang bertoksin dan beracun yang berbahaya dari tubuh badan kita melalui permukaan kulit. Disuntik di siang hari. Selanjutnya, menghirup air ke dalam hidung. Menghirup air ke dalam hidung atau beristiak, terutama pada saat sedang berwudu, dengan catatan tidak terlalu kuat pada saat melakukannya, maka itu juga diperbolehkan. Yang terakhir yaitu mencium istri, menggauli istri, serta mencumbu istri di siang hari diperbolehkan, tetapi tidak sampai bersetubuh.
Terima kasih, itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saujana Sarira. Baiklah, saya Saujana Sarira yang akan melanjutkan menjelaskan tentang hal yang tidak diperbolehkan selama berpuasa. 1. Makan dan minum di siang hari secara sengaja. Makan dan minum di siang hari secara sengaja dapat membatalkan puasa. Lalu bagaimana jika tidak sengaja? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang terlupa sedangkan dia dalam keadaan puasa, kemudian ia makan atau minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya. Hal itu karena sesungguhnya Allah hendak memberinya karunia makan dan minum. Yang kedua, muntah yang dilakukan dengan sengaja. Muntah yang dilakukan dengan sengaja dapat membatalkan puasa. Sedangkan jika hal tersebut tidak sengaja dilakukan, maka puasa dianggap masih sah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja, padahal ia sedang puasa, maka puasanya tetap sah. Sedangkan barang siapa yang berusaha hingga muntah dengan sengaja, maka puasanya batal. Dan yang ketiga, terbesit niat untuk berbuka puasa di siang hari. Dan yang keempat, bersetubuh atau melakukan hubungan badan. Dan yang kelima, mendapat haid di siang hari. Baiklah, inilah penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Zakia Nurnisa. Baiklah, saya Zakia Nurnisa akan menjelaskan tentang hikmah puasa Ramadan. Adapun hikmah dari puasa Ramadan adalah yang pertama untuk melatih kesabaran, yang kedua untuk membentuk akhlakul karimah, yang ketiga dapat mengembangkan nilai-nilai sosial, yang keempat dapat mempengaruhi kondisi fisik seseorang, yang kelima menumbuhkan rasa syukur dalam diri setiap insan, yang keenam meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang, yang ketujuh dapat membersihkan diri dari dosa-dosa yang pernah dilakukan, dan yang terakhir membiasakan diri untuk menerapkan hidup hemat. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.